Wah, ini penting nih. Kalau misalnya anak muda nggak tahu ini apa maknanya puasa gitu. La'allakum apa? Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat yang kelihatannya pendek ini, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Ada beberapa pesan penting yang ada di sini, anak-anak kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang semoga diharapkan oleh umat ini. Tidaknya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Banyak poin yang dibahas oleh para ulama, tapi saya hanya menyampaikan 5 poin dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita ingin menguji apakah kita orang beriman atau tidak beriman, salah satunya adalah kita itu mudah, kita itu senang, kita itu bahagia untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kita berat, ya, kita kesal dengan datangnya bulan Ramadan, ya itu berarti dipertanyakan keimanan kita. Alhamdulillah karena kita itu senang dengan bulan Ramadan, karena kita senang dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, makanya kita itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu disebut oleh sebagian ulama adalah ada unsur apa namanya? An-nida. Seperti an-nida itu. Seru, panggilan. Bahasa bahasa anak muda di calling. Jadi Allah calling. Allah calling, Allah panggil, Allah seru. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini adalah seruan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman. Siapapun dia orang yang penting beriman, Allah Subhanahu wa taala seru. Apakah dia orang kaya? Ada nggak orang kaya yang beriman? Orang miskin ada nggak? Orang yang kulit putih ada nggak? Yang kulitnya hitam? Yang rambutnya lurus? Yang rambutnya keriting? Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia beriman karena yang paling penting itu adalah bukan fisiknya. Yang paling penting adalah apa yang terkandung di hatinya. Karena nanti tujuan dari puasa tadi itu bukan menyentuh fisik saja, tapi nanti sampai menyentuh hati. Menyentuh apa? Hati. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah panggilan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang-orang yang beriman. Jadi ada unsur apa namanya? Satu apa? An-nida. Seperti an-nida, panggilan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pada anak-anak muda kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu ada al-jiddiyah. Al-jiddiyah. Al-jiddiyah itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala serius. Allah serius, manggilnya itu serius, bukan manggil main-main. Kadang-kadang ada orang yang mereka anak-anak kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman mau dikasih puasanya itu 12 jam. Kita puasa kita berapa lama di Indonesia ini? Dari subuh, dari terbit fajar shadik sampai terbenam matahari berapa jam itu? Hah? 14 jam. Banyak kali Ustaz ya? Hmm, 14 jam. Nah, 13 sampai 14 jam. Jadi, Masya Allah, kita tahan, kita serius 14 jam. Ya. Karena apa? Karena puasa, ya, jadi umat yang lain itu ada puasa. Tapi puasa mereka itu nggak serius. Mereka puasa tapi boleh minum air putih. Jadi mereka berpuasa tapi boleh minum air putih. Tapi kalau misalnya kita puasa memang puasa, nggak boleh makan, ya nggak boleh minum, kemudian nggak boleh apa lagi? Nggak boleh kita itu, ya, kalau sebagian kalau misalnya pembahasan fikih Ustaz, ya kalau misalnya di dalam fikih Syafi'i itu ya, tidak boleh apa? Atau dimakruhkan apa? Untuk bersiwak. Ya, bersikat gigi setelah zuhur. Itu sebagian ulama mengatakan itu. Artinya
betul-betul serius, sangat serius. Ya, nggak boleh. "Ah, cobalah air putih sedikit," nggak boleh. Betul-betul serius puasa dari terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari. Apa yang membuat kita itu tahan berpuasa? Yang membuat kita tahan berpuasa itu adalah bahwa kita yakin, ini secara umum ya, secara umum kenapa kita tahan berpuasa? Karena kita yakin bahwa buka puasa itu insya Allah akan datang. Ya kan? Misalnya kita disuruh puasa, kamu puasa, kapan bukanya nggak tahu. Pasti kita nggak mau buka puasa, kita nggak mau puasa. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita puasa dan kita yakin bahwa kita akan berbuka puasa. Makanya kita ini termasuk yang di tengah-tengah, Ustaz. Kita termasuk yang di tengah-tengah. Ada beberapa negara yang cepat puasanya. Puasanya itu dari 11 sampai 12 jam, Ustaz. Itu udah buka. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga, ya, ada negara-negara yang panjang. Negara-negara yang lebih dari 14 jam tadi, Ustaz. 20 jam puasanya. Betul-betul serius. Jadi yang pendek mereka serius, yang pertengahan seperti kita serius, yang panjang juga mereka serius. Jadi puasa mereka itu adalah puasa yang serius. Dan itu tidak ada di dalam agama lain. Ibadah yang serius seperti puasa. Tidak ada. Karena satu-satunya umat yang berhasil, satu-satunya umat yang sukses adalah umat Rasulullah SAW. Jadi yang kedua ada unsur jiddiyah. Yang ketiga ada yang namanya unsur apa? Kutiba alaikumusiyam. Apa kutiba alaikumusiyam itu? Kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan bagi kalian berpuasa. Di situ ada apa? Ada beban. Ada apa? Bahasa beban apa? Taklif. Dia taklif. Taklif itu kena kepada siapa? Beban wajib bagi kalian berpuasa itu kena kepada siapa? Satu kepada siapa? Muslim. Ya kan? Selain muslim bisa berpuasa? Boleh-boleh aja tapi nggak ada pahala. Yang kedua apa? Balik. Seperti balik. Ya, balik ya. Tahu ya, balik. Kalau nggak tahu balik ini aduh luar biasa ini. Yang ketiga apa? Berakal. Berakal. Kemudian apa? Sehat. Sehat secara jasmani kan. Kalau misalnya sakit, dia tidak diwajibkan berpuasa. Dan beberapa hal yang lain lagi. Intinya, di sini ada beban. Tapi beban ini, Masya Allah, beban ini adalah wasilah. Beban ini adalah wasilah. Jadi beban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban itu sebagai sarana bagi kita untuk mencapai sesuatu. Apa capaiannya? Ya, poin yang keempat bahwa setelah itu ada wasilah, ya, di situ ada juga yang namanya takhfif. Takhfifnya apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum. Artinya apa? Artinya sebelum kita itu ada puasa. Dan puasanya lebih berat. Puasa kaum orang-orang Bani Israel itu lebih berat. Puasa umat-umat terdahulu itu lebih berat. Dan ibadah-ibadah orang terdahulu itu berat-berat. Tapi kita diberikan yang mudah. Kita diberikan ibadah yang mudah ketika kita berpuasa. Ada takhfif. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kabar kepada kita bahwa jangan kalian khawatir. Karena kalian itu insya Allah berpuasa dan umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Makanya ada dulu yang puasanya itu sebulan plus 10 hari, Ustaz. Ada umat yang puasanya sebulan plus 10 hari. Kalau kita sebulan, kalau kita nambah 6 hari itu sunnah. Dan itu ada keutamaannya. Tapi ini enggak wajib bagi mereka itu sebulan plus 10 hari, ada seperti itu. Atau sekitar 40 hari mereka berpuasa. Kan lebih ringan kalau kita cuma sebulan kan?
Ada yang dia itu berpuasanya itu bahkan setelah terbenam matahari, lebih lebih lama lagi. Kalau kita terbenam matahari, itu disunahkan kita untuk apa? Mempercepat buka puasa. Ini disunahkan ya, Ustaz? Mempercepat buka puasa, Ustaz? Belum ya? Oh iya, baik, baik. Jadi dipercepat tapi sesuai dengan waktu ya, bukan dipercepat sesuai dengan nafsu. Ya, dipercepat sesuai dengan waktunya. Dipercepat. Begitu Allahu Akbar. Atau misalnya kalau kita di sini ditanya dengan apa? Karena kalau misalnya tunggu azan, kita terlambat berapa menit? 3 sampai 5 menit. Karena si muazinnya apa? Makan dulu, minum dulu kan. Jadi kalau di sini sirine lah. Atau kalau misalnya cara yang paling mudah lah, terbenamnya matahari berarti kita sudah bisa terbenam matahari secara penuh. Maka kita sudah bisa berbuka puasa. Nah, dan yang selanjutnya dan ini yang terakhir dan ini pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tujuan dari kita kenapa kita itu berpuasa, kenapa kita itu harus serius, kenapa kita itu harus berletih-letih dalam berpuasa, ya udah malamnya puasa, siangnya puasa, malamnya apa? Taraweh. Kapan ngopinya? Kalaupun ngopi pasti berkadar, ya kan? Nah, jadi Masya Allah kita itu siangnya itu berpuasa, malamnya kita sholat tarawih, itu maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita adalah supaya kita apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu terjemahan bebasnya adalah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Tapi sebenarnya ada tafsiran lainnya. Tafsiran lainnya adalah kalau kalian menjalankan puasa sebagaimana wajibnya, sebagaimana rukunnya, sebagaimana syaratnya, maka kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah gini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa? Kenapa tidak dikatakan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang khusyuk atau mudah-mudahan kalian menjadi penghafal Al-Qur'an atau mudah-mudahan kalian menjadi orang yang kaya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah seberat itu hadiahnya kok takwa? Hadiah seletih ini, kenapa hadiahnya takwa? Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan takwa kepada orang yang berpuasa? Ini pesan bagi kita semuanya bahwa kenapa kita itu diberikan hadiah takwa kalau kita berpuasa dengan ibadah yang baik? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 179, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Apa artinya? Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah kurma. Ya kan? Ini enggak serius lagi nih. Ya. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Kurma atau takwa? Sebaik-baik bekal itu takwa. Bekal kemana tuh? Hah? Bekal kemana? Bekal menuju kampung akhirat. Kita jangan berpikir bahwa kita itu perjalanannya cepat, enggak. Perjalanan menuju ke surga itu jauh, panjang. Jadi perjalanan menuju ke surga itu pertama dilewati dengan apa? Hah? Meninggal dulu ya? Bisa nggak kita masuk surga kita nggak meninggal? Jadi jalan pertama adalah setelah kita hidup di dunia ini kita diwafatkan oleh Allah dan berbeda dari alam dunia ke alam barzakh. Di mana barzakh itu? Kubur. Dari alam barzakh kemana lagi? Ditiup sangkakala, ya kan? Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemana lagi? Digiring kita itu ke mahsyar untuk kita berkumpul. Kemudian setelah itu kemana lagi? Setelah ke mahsyar kita hisab dulu. Apa dihisab itu? Dihitung, hafalannya dihitung. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab ditimbang, di mizan, ya, ditimbang. Setelah ditimbang diapakan lagi?
kasih buku. Ya kan? Kan biasanya ditimbang itu raportnya gimana nih? Ada raportnya gitu kan. Kitab ya. Tapi kitab itu nggak tahu apakah bentuknya buku atau tidak. Tapi namanya kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Allah mengatakan kitab, tapi bukan kitab seperti ini. Bisa jadi kitab seperti apa kita tidak tahu. Modelnya seperti apa nggak tahu, tapi namanya kitab. Diberikan raport ya. Setelah itu apa? Setelah itu sirat. Sirat itu ada yang dia itu selamat, ada yang nggak selamat di sini. Setelah sirat apa lagi? Hah? Kalau jatuh, neraka. Kalau lewat, belum dulu. Belum. Dia dia ada checkpoint terakhir. Checkpoint terakhirnya namanya Al-Qantarah. Qantarah namanya. Al-Qantarah. Al-Qantarah ini adalah cuci-cuci terakhir. Bersih-bersih terakhir di sini. Artinya apa? Kalau misalnya selama di dunia kita pernah ada apa namanya? Hah? Masih ada udah nih. Ini sesama kaum muslimin. Yang terkandung dalam hati kita. Misalnya kita masih ada dongkol di hati kawan kita. Itu kan masih ada di sini tuh. Nah, itu diislah, diperbaiki semuanya. Misalnya katakanlah, ini contoh ya, tapi insya Allah nggak ada. Saya dengan Ustaz Abdul Rahim misalnya. Misalnya ada satu Ustaz Abdul Rahim, misalnya ada pandangan sesuatu nih. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya juga memandang Ustaz Abdul Rahim kok ganteng kali. Saya kalah ganteng dengan Ustaz Abdul Rahim. Sehingga saya merasa kalah ganteng dengan Ustaz Abdul Rahim. Nah, nanti di kantorah dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman itu nanti dibersihkan hatinya. Tenang kok, semua kita akan jadi ganteng nanti. Semua akan ganteng pada waktunya kok. Ya kan? Kenapa? Karena penghuni surga semuanya akan ganteng. Kamu kalah ganteng di sini tapi insya Allah nanti di akhirat akan ganteng. Baik. Ini sudah buka puasa, insya Allah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kurma ada Ustaz? Kurma ada? Nah, jadi buka puasa dengan kurma dulu, makan kurma dulu. Walaupun di sini terasa lengket, makan kurma dulu. Kalau nggak sanggup, minum air putih dulu. Jangan minum air tebu dulu, ya. Karena sunahnya adalah dengan kurmanya dulu. Karena lebih berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ayo silakan merapat.